Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini kami bertiga ingin mendemonstrasikan tentang praktik coaching dengan alur tirta. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu anggota tim kami. Yang pertama ada saya sendiri, Retno Stioningrum SPD dari TK Fatma Kenanga, Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 8, yang berperan sebagai observer atau pengamat. Kemudian ada Ibu Lestari SPD AUD dari TK Aula Duna Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 8 yang berperan sebagai coach. Kemudian ada Ibu Ratna Julita SPD dari SDIT Ikro 2 Kota Bengkulu, calon guru penggerak Angkatan 8 yang berperan sebagai coach. Baiklah Bapak Ibu semua, di sini kami akan mempraktekkan bagaimana supervisi akademik melalui praktik coaching dengan alur tirta. Baik, langsung saja kita mulai ya Ibu-Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari, Bu Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tari dan Bu Ratna? Alhamdulillah baik Bu Retno. Alhamdulillah baik ya. Jadi kita sudah bersiap untuk mempraktekkan supervisi akademik melalui praktek coaching. Nah, di sini sebelum kita melakukan praktek coaching, kita melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu ya Bu Tari ya. Ya. Nah, untuk percakapan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Tari. Yang pertama, Bu Tari hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Ratna, betul ya? Ya. Ya, betul. Oke. Nah, pertanyaan pertama, dari pelaksanaan coaching nanti ini, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh Bu Tari pada kegiatan coaching ini? Pada kegiatan coaching ini, rubrik penilaian yang akan saya lakukan berupa penilaian secara observasi. Baik, kemudian Melakukan pengamatan penilaian secara checklist nantinya. oke, observasi dan pengamatan secara checklist tentunya sesuai dengan alur tirta ya Bu Tari ya. Jadi Ya. ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik. Kemudian kompetensi apa nih yang ingin Ibu Tari kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang akan kita kembangkan berupa kemandirian. Baik, kalau dari 3 kompetensi sebagai coach, itu Bu Tari akan mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi sebagai coach itu ada 3 ya Bu Tari ya, ada mendengarkan Ya. aktif, pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh. Nah, dari ketiga itu Bu Tari ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kehadiran penuh. Oke, Bu Tari lebih ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh ya. Nah, untuk mengembangkan kompetensi kehadiran penuh itu tadi, indikator ketercapaiannya apa nih menurut Bu Tari? Indikator ketercapaiannya anak dapat secara mandiri melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, kemudian Anak dapat secara mandiri melakukan apa yang menjadi tugasnya. oke, indikator untuk Bu Tari sendiri nih supaya terlihat bahwa kompetensi Bu Tari sebagai coach yang memiliki apa namanya kompetensi kesadaran penuh itu apa gitu indikatornya? Fokus kepada apa yang ingin disampaikan. Oke, fokus kepada apa yang didengar dari coach gitu ya Bu Tari ya. Kemudian Ya. Kemudian dapat memberikan umpan balik terhadap coaching tersendiri. ya menyimak ya tentunya ya dan Ya. juga memberikan umpan balik. Oke, baik. Berarti
Indikatornya ada fokus, menyimak dengan kehadiran penuh dan juga memberikan umpan balik tentunya kepada coach gitu ya Bu ya. Baik Bu Tari, mungkin itu saja pertanyaan praobservasi dari saya. Selamat melaksanakan kegiatan coaching untuk Bu Tari. Mudah-mudahan kegiatan coaching yang dilaksanakan Bu Tari itu dapat berjalan dengan lancar. Silakan Bu Tari untuk mulai melaksanakan kegiatan coaching dan saya akan mengamati atau mengobservasi kegiatan coaching Bu Tari bersama Bu Ratna. Silakan Bu Tari. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ratna, Bu Retno? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan coaching terhadap Bu Ratna. Nah, sebelumnya, apa kabar Bu Ratnanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sekarang, alhamdulillah. Apa yang ingin Bu Ratna ceritakan pada kesempatan kali ini? Ya, rencana saya dalam pertemuan ini adalah ingin membahas topik tentang kemandirian anak kepada ibu, khususnya anak kelas 1 SD. Oke, berarti tentang kemandirian anak ya. Apa yang akan Bu Retno ceritakan terhadap kemandirian anak, khususnya tentang pengaruh yang dapat diberikan kepada anak tentang kemandirian anak itu tersebut. Ya. Ya, tujuan saya ingin bertemu dengan ibu adalah tadi ingin membahas tentang rencana saya menindaklanjuti tentang kemandirian anak. Saya mengajar anak kelas 1 SD dan permasalahan yang menurut saya perlu saya soroti dan perlu ditangani adalah tentang kemandirian anak yang nampak ditemukan di sekolah. Dan menurut saya itu awal mulanya dari pola asuh di rumah. Karena memang di sekolah saya rata-rata anaknya dari golongan menengah ke atas. Dan sepertinya pengaruh kebiasaan di rumah yang serba diladeni itu terbawa ke sekolah. Akhirnya kita menanamkan kemandirian, mengajarkan kemandirian itu mulai dari hal-hal yang sangat sepele. Mulai dari meletakkan barang pada tempatnya, di mana seharusnya meletakkan barang, kemudian mengenali barang sendiri, menyusun barang sendiri, sampai ada yang lebih parah lagi, ada anak yang oleh orang tuanya dipakein pampers karena orang tuanya khawatir nanti kalau pipis di sekolah itu merepotkan gurunya. Sampai segitunya, Bu. Masya Allah. Ternyata pada kegiatan yang Bu Ratna lakukan itu untuk memberikan tanggung jawab supaya anak dapat melakukan tanggung jawabnya sendiri. Lalu solusi apa yang Bu Retno lakukan untuk tercapai apa yang Bu Retno lakukan? Ya. Sebelum ke solusi ya, Bu ya. Saya punya ukuran keberhasilan yang ingin saya dapatkan dari pertemuan kita ini. Saya ingin hasil dari pertemuan ini, saya menemukan satu ide yang dibantu oleh ibu, ide saya dan ide ibu, itu mengantarkan saya pada satu kegiatan, aksi nanti, yang itu efektif dan efisien untuk membentuk kemandirian anak, khususnya kelas 1 SD. Oke, berarti pada intinya apa
bagaimana cara membentuk kemandirian anak ya. Karena secara tidak langsung memang anak usia 6 tahun itu anak-anak kelas 1 memang sudah seharusnya dia sudah bisa mandiri. Nah, tetapi pada intinya mungkin karena kondisi anak yang memang faktor dari pihak keluarga mungkin ya yang membuat anak itu belum bisa mandiri, terbiasa mendapatkan bantuan. Eh, Siapa aja yang menurut Bu Ratna, siapa aja yang bisa Bu Ratna aja untuk dapat melakukan kegiatan yang Bu Retno harapkan tadi? Yang bisa membantu tentu yang pertama yang paling penting adalah orang tuanya, orang tua sang anak di rumah. Kita butuh kerjasama sekali dengan orang tua. Kalau pihak sekolah, karena ini kondisinya di dalam kelas, nggak terlalu juga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah gitu ya, terlibat aktif. Dan rekan partner mengajar di kelas. Itu yang paling penting dulu. Baik, berarti secara tidak langsung Bu Retno sudah memberikan solusi ya bagaimana bisa bersinergi baik itu kepada orang tua, guru maupun terhadap wali kelas tersendiri dan itu sudah termasuk melakukan aksi ya Bu Retno ya. eh, Aksi yang telah rencana Bu Ratna lakukan untuk melakukan anak dapat bisa mandiri. Nah, dari hal tersebut, menurut Bu Ratna, kapan rencana yang akan Bu Ratna lakukan supaya anak itu bisa bertanggung jawab atau bisa mandiri? Kalau yang saya lakukan sendiri bersama teman mengajar saya di kelas itu sudah saya lakukan. Cuma saya merasa tidak cukup sebatas itu. Yang saya inginkan adalah, rencana saya berikutnya adalah, kita mengadakan pertemuan wali murid, orang tua anak, khususnya anak kelas 1 yang baru masuk ya, dengan konsultan ahli, psikolog atau apalah gitu, yang memang kemampuannya diakui, dan khusus untuk membahas permasalahan itu. Setelah itu, karena mereka sudah mendapatkan ilmu dari memang yang ahli, bukan bukan dari kita dulu ya, memang ahlinya dulu, kita enak nanti bahasnya. Kalau di kemudian hari anaknya sudah ada perkembangan atau belum, ngomongnya ke konfirmasi ke orang tuanya enak, karena sudah ada pertemuan sebelumnya dengan Alhamdulillah rencana yang Bu Ratna lakukan dengan melakukan pertemuan dengan wali murid, semoga rencananya bisa dilaksanakan. Nah, ketika rencananya sudah dilaksanakan, menurut Bu Ratna itu kira-kira berapa persen yang sudah tercapai dari kegiatan yang Bu Ratna lakukan? kalau untuk saat ini kan rencananya belum dilakukan ya Bu ya, baru rencana. Yang pertemuan tadi belum dilakukan. Untuk skala yang saat ini hasil dari usaha saya dan rekan mengajar saya di kelas. Saya bisa menyimpulkan sudah di angka 70. Karena anaknya sudah mulai bisa meletakkan barang pada tempatnya, sudah mengenali barang sendiri. Satu lagi makan. Masih ada anak yang makannya berantakan. Cuma ya kita suruh bersihkan sendiri di mejanya kalau berantakan. Dan saya tidak mau itu masih ada. Maksud saya untuk anak SD bisa kok hal seperti itu tidak lagi terjadi. Masya Allah. Alhamdulillah ya, berarti secara tidak langsung dari rencana Ibu itu sudah mencapai 70% ya untuk kegiatannya. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan tersebut? Gimana, Bu? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Saya menikmati
saya menikmatinya. Saya senang bersamaan dengan anak-anak itu, ya, dengan Alhamdulillah. segala kesalahan yang mereka perbuat, yang menurut saya hal itu justru yang bisa dinikmati dari anak-anak, karena memang mereka Iya. belajar. Masya Allah. Alhamdulillah ternyata Bu Ratna dengan rasa senang dan bahagia dapat menikmati apa yang Bu Ratna lakukan. Nah, lalu kompetensi apa yang akan Bu Ratna kembangkan dalam kegiatan yang Bu Ratna lakukan? Kompetensi saya sebagai guru kepada murid ya, tadi saya untuk saat ini di awal-awal, saya fokus ke mandiri dulu. Karena menurut saya kalau mandirinya sudah terbentuk dengan baik, nanti yang lain beriringan, membaik juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kembangkan juga harapan dari Bu Ratna. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan yang Bu Ratna harapkan itu bisa terwujud ya dengan membentuk kemandirian anak supaya anak lebih mandiri dalam segala hal. Lalu bagaimana rencana Bu Ratna untuk mencapai tujuan tersebut? Apa yang kira-kira Bu Ratna akan lakukan? Kira-kira yang perasaan Bu Ratna lakukan dari dengan kegiatan yang sudah Bu Ratna lakukan. Halo? Ya, yang sudah saya lalui kebersamaan saya dengan anak-anak, mulai dari awal masuk, mereka meletakkan barang sembarangan, tidak tahu barang milik sendiri dan seterusnya. Perasaan saya ya biasa saja. Saya menikmati itu, saya bahagia bersama anak-anak dan mengajarkan kepada mereka di sini, naruh barangnya di sini, kemudian mengenali barang masing-masing. Itu kemarin tahap awal. Dan untuk saat ini, alhamdulillah tidak ada lagi anak yang tidak tahu meletakkan barang. Minimal mereka sudah meletakkan barang sandal di mana, sepatu di mana, tas di mana, udah betul. Cuma yang masih jadi kan masih berantakan. Dan barang-barang masih suka berantakan. Tuh. Oke. Kalau Eh, pembelajaran saya dapatkan, itu peristiwanya begitu. Pembelajaran yang saya dapatkan, ya untuk melatih kemandirian anak, gurunya harus memberi contoh secara konsisten dan mengingatkan anak juga konsisten. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Masya Allah, terima kasih Bu Ratna yang sudah melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan dan tujuan Bu Ratna, membentuk karakter anak untuk kemandirian anak, terutama eh, apa dari kemandirian meletakkan barang-barang sesuai dengan tempatnya, mandiri. Alhamdulillah. Sudah dapat bersinergi juga kepada orang tua. Terima kasih Bu Ratna. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dan tujuan Bu Ratna bisa tercapai untuk membentuk karakter anak dalam hal kemandirian. Oke, Ya Bu, terima kasih Bu Ratna. Oke, mungkin sama-sama itu Bu. dulu Terima kasih Bu juga Ratna. atas Mudah-mudahan berlanjut. obrolannya, menambah wawasan saya. Mudah-mudahan hasil dari obrolan kita ini menjadi inspirasi bagi saya untuk lebih baik ke depannya. Amin, amin. Terima kasih. Semangat, Bu Ratna. Mudah-mudahan kita semua dapat bersinergi dan bisa membentuk karakter anak untuk kemandirian anak. Terima kasih. Bu Tari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bu Tari. Sepenuhnya menghadirkan em, kehadiran penuh dalam hal coaching pada kali ini dan sudah bisa fokus kepada apa yang ingin dicapai, mendengarkan secara seksama, bisa melakukan umpan balik terhadap coaching itu tersendiri. Baik, ya sudah terlihat ya tadi ya alur tirta yang Bu Tari terapkan pada saat kegiatan coaching itu sudah terlihat mulai dari tadi menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, kemudian juga tadi komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coachee setelah percakapan coaching ini gitu ya. Kemudian juga Bu Tari sudah mencoba untuk melakukan Sepenuhnya menghadirkan kehadiran penuh dalam hal coaching pada kali ini dan sudah bisa fokus kepada apa yang ingin dicapai, mendengarkan secara seksama, bisa melakukan umpan balik terhadap coaching itu tersendiri. baik, ya sudah terlihat ya tadi ya alur tirta yang Bu Tari terapkan pada saat kegiatan coaching itu sudah terlihat mulai dari tadi menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, kemudian juga tadi komitmen atau tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coachee setelah percakapan coaching ini gitu ya. Kemudian juga Bu Tari sudah mencoba untuk melakukan atau menerapkan kehadiran penuh di sana pada saat kegiatan coaching berlangsung gitu ya. Dan juga tadi Bu Tari sudah membantu menggiring coachee untuk menemukan masalahnya, solusi atas masalahnya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, ke depan nih, pada kegiatan coaching ke depan nanti, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Tari kembangkan selain tadi kehadiran penuh? Masih ada 2 kompetensi lagi ya, bisa mendengarkan aktif dan juga apa namanya, memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa nih kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya? Mendengarkan dengan penuh. Oke, mendengarkan aktif ya Bu Tari ya. Nanti Bu Tari insya Allah nanti di pertemuan atau kegiatan coaching berikutnya itu akan menerapkan atau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif gitu ya. Kenapa Bu Tari mau mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif itu? Ketika kita melakukan kegiatan kompetensi mendengar aktif, maka kita dapat mereview, menyimak apa yang disampaikan secara seksama. Baik, oke. Baik Bu Tari, mudah-mudahan kompetensi mendengarkan aktif yang diharapkan bisa Bu Tari kembangkan pada kegiatan coaching berikutnya, bisa Bu Tari terapkan seperti itu ya Bu Tari. Saya tunggu aksi berikutnya Bu Tari melakukan kegiatan coaching di lain waktu dengan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif tadi. Mudah-mudahan bisa Bu Tari. Ya, baik Bu Tari, terima kasih. Itulah tadi kegiatan supervisi akademik dengan melalui kegiatan coaching, praktik kegiatan coaching dengan alur Tirta. Terima kasih Bu Lestari sudah mengembangkan kemampuan atau kompetensi coachingnya. Semoga kompetensi Bu Tari terus meningkat ke depannya dan terus berkembang. Terima kasih Bu Tari dan Bu Ratna. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.